Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Siti Saro, kelas A31 NIM 22811313506. Hari ini akan menjelaskan tugas dari pendidikan Islam luar sekolah, yaitu hambatan atau permasalahan apa dalam manajemen Taman Pendidikan Al-Quran di kota kami, yaitu Kota Pekalongan. Pendidikan Islam luar sekolah merupakan suatu kegiatan pendidikan yang dilakukan di luar pendidikan formal, tapi mereka secara terorganisir dan sistematis. Kegiatan ini diadakan dalam berbagai bentuk kegiatan, ada yang di lembaga pendidikan Taman Al-Quran atau Taman Pendidikan Raudhatul Quran, atau dalam bentuk majelis taklim, pengajian di masjid ataupun di musola. Lebih spesifik, kami akan menjelaskan Taman Pendidikan Al-Quran itu apa. Taman Pendidikan Al-Quran merupakan suatu lembaga non-formal pendidikan Islam luar sekolah yang ada mulai tahun 1990-an di Kota Pekalongan, dan sampai sekarang 2025 sudah banyak sekali Taman Pendidikan Al-Quran ini berdiri. Dan ini menjadikan salah satu ikon Kota Pekalongan bagaimana menjadi kota santri yang selalu mengembangkan ajaran-ajaran Islam untuk generasi berikutnya. Namun demikian, dalam perjalanannya Taman Pendidikan Al-Quran ini banyak mengalami hambatan. Hambatan yang pertama adalah dari sumber daya yang tidak kompeten. Para pengajar atau ustadz-ustadzah yang mengajar di Taman Pendidikan Al-Quran, ada yang memang sudah sarjana pendidikan, ada yang memang dari belak alumninya saja, ada yang memang tokoh masyarakat, ada juga yang lulusan dari pondok pesantren. Dengan sumber daya yang demikian, untuk mengajar dalam Taman Pendidikan Al-Quran sehingga menimbulkan suatu metode dari mereka yang berbeda-beda. Ada yang memang dasarnya sudah tahu metode cara mengajar, itu mereka menggunakan metode sistem belajar mengajar yang efektif dengan baik dan benar. Namun demikian, ada yang memang dari tokoh masyarakat ataupun dari pondok pesantren, maka mereka mengajar metodenya adalah transfer ilmu seperti yang mereka peroleh dari pondok pesantren atau basic mereka sebelumnya. Dengan beragamnya metode-metode yang diterapkan dalam Taman Pendidikan Al-Quran, maka perlu adanya pelatihan atau IHT, sehingga para pengajar atau dewan guru ustadz-ustadzah ini memahami secara baik dan benar nanti dalam pelaksanaan program kegiatan belajar mengajar itu sangat efektif. Seperti itu. Itu hambatan yang pertama, karena memang sumber dayanya, manusianya, ustadz-ustadzahnya dari berbagai macam elemen. Yang kedua adanya sarana dan prasarana. Taman Pendidikan Al-Quran yang ada di Kota Pekalongan rata-rata itu tumbuh dari rumahan. Mereka semula berangkat dari rumah, jumlah santrinya semakin banyak, maka dibuatkan sistem klasikal yang cukup memadai. Terus semakin bertambahnya santri lagi, maka dibentuk suatu klasikal yang lebih lanjut, terus meningkat. Alhamdulillah di Kota Pekalongan sudah banyak sekali. Namun demikian sarana dan prasarananya itu kadang ada yang tidak memenuhi. Ada yang modelnya satu kelas itu digunakan untuk beberapa kelas. Dalam arti satu ruangan kelas itu dipakai umpamanya untuk jilid 1 dan jilid 2.
Ada yang sistemnya karena memang sangat terbatas lagi, dalam satu ruangan itu dibuat untuk mengajar berbagai jilid. Jadi tidak monoton, lebih teratur dalam satu jilid tidak, tapi mereka datang dari berbagai jilid. Itu ada yang demikian. Namun demikian, masyarakat yang saat ini berkembang menyadari adanya peluang-peluang untuk bisa mereka mentasarufkan harta mereka untuk bisa diberikan kepada Taman Pendidikan Al-Quran. Alhamdulillah, sehingga Taman Pendidikan Al-Quran ini mempunyai banyak ruang kelas dan mereka lebih tertata dan lebih terstruktur, sehingga kenyamanan anak itu lebih baik lagi. Walaupun ada masih yang kurang lebih banyak lagi. Hambatan yang ketiga adalah adanya pendanaan. Pendanaan sistem, katakan kalau di dalam TPQ itu istilahnya apa, bisyarah untuk para ustadz-ustadzahnya itu berasal dari donasi para santri, walaupun ada donatur tetap. Namun demikian dalam pelaksanaannya itu karena memang sumbernya itu sangat minim, kadang juga datang dari para wali murid juga. Satu sisi mereka itu mampu menggelontorkan aliran dana mereka untuk anaknya les di luar Taman Pendidikan Al-Quran itu dengan biaya yang sangat mahal. Satu sisi untuk membayar bulanan atau usbu'iyah atau syahriyah itu mereka keberatan. Bahkan ada yang sekian tahun sampai anaknya lulus itu tidak mampu membayar. Satu sisi mereka itu membanggakan anaknya bisa pergi atau mengikuti kegiatan di sekolah formalnya demikian, tapi mereka memandang sebelah mata Taman Pendidikan Al-Quran, bahkan tidak mau membayar. Itu hal yang sangat ironi atau hambatan dalam pendidikan Al-Quran. Adapun juga pendanaan yang lain, kurangnya siswa itu aktif dalam donasi setiap minggu, karena memang rata-rata di Kota Pekalongan ada kegiatan donasi setiap minggunya, umpamanya seminggu untuk uang kas itu untuk infak TPQ itu Rp1.000. Itu pun tidak semuanya memberi. Ada yang hanya memberinya 500, ada yang bahkan di bawah itu bahkan sama sekali tidak memberi. Ini menjadikan suatu hambatan pendanaan dalam keberlangsungan taman pendidikan yang ada di Kota Pekalongan. Saya berharap nanti ke depannya moga-moga kesadaran orang tua, kesadaran siswa untuk belajar di Taman Pendidikan Al-Quran dari berbagai sisinya, baik secara sumber daya gurunya lebih baik lagi, sarana dan prasarana terpenuhi sehingga anak-anak bisa belajar dengan baik, nyaman, dan asri. Juga dalam pengelolaan anggaran pendanaannya itu berjalan dengan baik dan lancar. Demikian saja yang bisa saya sampaikan, moga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.